Di luar dugaan, AC Milan tumbang di tangan Atalanta saat keduanya bentrok dalam lanjutan Serie A Italia pekan ke-19 di San Siro, Minggu dini hari tadi. Para pemain AC Milan gagal menunjukkan performa terbaiknya. Tidak tanggung-tanggung, Rossoneri dibantai 3 gol tanpa balas di kandang sendiri. Meskipun demikian, kekalahan ini tidak membuat Milan tergeser dari puncak klasemen sementara Serie A, sebab rival terdekatnya, Inter Milan, juga gagal menuai kemenangan saat bertemu Udinese di hari yang sama. Kendati demikian, Milan tidak bisa mengelak dari fakta kalau mereka hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 11 laga terakhir melawan Atalanta. Tentu, ini torehan yang cukup mengkhawatirkan. AC Milan di luar dugaan tumbang di tangan Atalanta dengan skor telak 3-0 saat keduanya bentrok dalam lanjutan Serie A Italia pekan ke-19 di San Siro, Minggu 24 Januari dini hari tadi. Tambahan 3 angka ini membuat La Dea masuk ke 4 besar. Sementara bagi Rossoneri, meski kalah, kondisi ini tidak berpengaruh terhadap posisi mereka di puncak klasemen yang membuat Milan keluar sebagai juara paruh musim dengan koleksi 43 angka. Di saat yang sama, Inter Milan hanya bermain imbang tanpa gol di markas Udinese. Kini, Inter hanya terpaut 2 poin dari Rossoneri. Dalam laga tersebut, di babak pertama, Zlatan Ibrahimovic melepaskan sepakan melengkung dari dalam kotak penalti yang masih melesat dari sasaran, tapi bomber jangkung tersebut lebih dulu terperangkap offside. Atalanta mendapat kesempatan dari situasi bola mati di depan kotak penalti Milan, tapi eksekusi Lisic mampu dimentahkan Donnarumma. Di babak kedua, Frank Kessie menyikut wajah Lisic yang membuat wasit langsung menunjuk titik putih dan mengganjar Kessie dengan kartu kuning. Dalam laga tersebut, para pemain AC Milan gagal menunjukkan performa terbaiknya. Tidak tanggung-tanggung, Rossoneri dibantai 3 gol tanpa balas di kandang sendiri. Ini merupakan kekalahan kedua mereka di San Siro sepanjang musim 2020-2021. Selain itu, ini juga kekalahan terbesar AC Milan sejak tahun 2017 saat tumbang dari AS Roma dengan skor 1-4. Adapun para pemain Atalanta yang membawa mimpi buruk bagi skuad Stefano Pioli adalah Christian Romero, Joseph Lisic, dan Dufan Zapata. Meski demikian, AC Milan patut bersyukur mereka masih memimpin di klasemen sementara Serie A Liga Italia dan dinobatkan sebagai juara tengah musim dengan raihan 43 poin dari 19 pertandingan. Inter Milan membuntuti ketat di belakangnya dengan 41 poin, sedangkan Atalanta sendiri bercokol di peringkat 4 dengan 36 poin. Menjadi juara paruh musim memang patut disyukuri. Namun, ada kekecewaan tersendiri di kubu AC Milan lantaran gagal mengalahkan Atalanta. Bahkan, seorang Zlatan Ibrahimovic saja mengakui timnya bermain kurang maksimal. Banyak yang salah hari ini. Saya tidak ingin cari-cari alasan, karena dalam setiap pertandingan yang penting adalah hasilnya, dan kami tidak mampu melakukannya, ujar Ibrahimovic kepada Sky Sport Italia. Memainkan 19 laga dan baru kalah 2 kali. Saya rasa bukan pencapaian buruk. Sayangnya, kami kehilangan banyak pemain dan menempatkan beberapa yang belum cukup berpengalaman. Tambahnya lagi. Bahkan, saking kecewanya, Ibrahimovic enggan memikirkan euforia AC Milan yang jadi juara saat musim dingin ini. Menurutnya yang terpenting adalah memperbaiki penampilan agar tidak membuang poin lagi ke depannya. Kami juara musim dingin, tapi itu tidak penting bagi saya. Selain fakta bahwa kami sudah melaju cukup baik sejauh ini, bagian yang paling sulit baru saja dimulai, katanya lagi. Hasil akhir 0-3 ditambahkan pengakuan Ibrahimovic, seolah menunjukkan AC Milan memang kesusahan menampilkan performa terbaiknya tadi malam. Lebih dari setengah pemain Rossoneri berkutat dengan masalahnya sendiri-sendiri. Nah,
Siapa kira-kira pemain AC Milan yang punya rapor merah di laga versus Atalanta? Berikut prediksinya. Gianluigi Donnarumma. Sejatinya, memang tidak salah apabila ia mendapat label kiper andalan AC Milan. Donnarumma melakukan beberapa penyelamatan, namun sayang, tidak dapat berbuat banyak saat bola dari Atalanta mengancam gawangnya dan berubah gol. Davide Calabria menunjukkan penampilan yang tertekan ketika berhadapan dengan para pemain Atalanta. Ia gagal menghentikan laju lawan di area sayap dan operan-operannya pun jelek. Theo Hernandez gagal bermain apik seperti biasanya dan tidak bisa berbuat banyak ketika Atalanta memenuhi bagian sayap. Saat seorang Theo Hernandez tidak dalam kondisi terbaiknya, penampilan AC Milan pasti ikut terdampak. Sualiho Meite. Salah satu kesalahan yang dibuat Stefano Pioli di laga ini yakni memasukkan rekrutan baru yang terlihat belum siap beradaptasi. Sang pemain pun diganti saat halftime. Frank Kessie, biang kerok utama hadiah penalti Atalanta, usai menyikut Josip Lisic yang sebenarnya tidak diperlukan. Samu Castillejo terlihat sebagai pemain yang kehabisan kreativitas di lapangan. Kontribusinya bisa dibilang minim dengan penetrasi yang minim pula. Rafael Leao adem ayem saja di area pertahanan Atalanta dan tidak dapat menciptakan bola berbahaya yang bisa mengancam gawang lawan. Seiring berjalannya pertandingan, ia semakin kesulitan melihat peluang bagus. Kendati demikian, kekalahan ini tidak membuat Milan tergeser dari puncak klasemen sementara Serie A, sebab rival terdekatnya, Inter Milan, juga gagal menuai kemenangan saat bertemu Udinese di hari yang sama. Dan juga dari pertandingan tersebut, Milan juga tidak bisa mengelak dari fakta kalau mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dari 11 laga terakhir melawan Atalanta. Tentu, ini torehan yang cukup mengkhawatirkan. Ini adalah kekalahan kedua Milan pada musim 2020-2021 pada bulan Januari juga. Mereka tumbang saat menghadapi sang juara bertahan Juventus dengan skor 1-3. Kekalahan itu juga diraih di markasnya sendiri. Kendati demikian, Stefano Pioli selaku pelatih mengatakan kalau timnya tidak perlu malu dengan dua kekalahan tersebut. Pasalnya, ia menganggap baik Juventus dan Atalanta memiliki skuad yang berkualitas. Saya kira kekalahan atas Juventus dan Atalanta tidak perlu dianggap memalukan. Level mereka sangatlah tinggi di setiap posisi. Atalanta lebih superior secara fisik, lebih intens, ujarnya di Sky Sport Italia. Semuanya terasa ketat saat Anda mencapai level ini. Kami akan menganalisis kekalahan ini, mencoba mencari di mana kami bisa berkembang dan fokus ke laga berikutnya, lanjut Stefano Pioli. Berhubung Milan masih ada di puncak pada pekan ke-19, mereka pun berhak memegang status Campione d'Inferno. Banyak yang menganggap status tersebut sebagai pembawa keberuntungan, sebab peraih Campione d'Inferno umumnya bisa mengakhiri musim dengan gelar Scudetto di tangan. Kalau itu memberikan keberuntungan, maka itu akan kami sambut dengan baik. Kami tahu apa yang bisa kami perbuat, tahu mana yang harus diperbaiki dan mengerti kemampuan diri sendiri. Pungkasnya, Milan akan kembali beraksi di ajang Serie A pada hari Sabtu, 30 Januari 2021 mendatang, dengan Bologna sebagai lawannya. Sebelum itu, mereka harus menjalani laga perempat final Coppa Italia dengan Inter Milan sebagai lawannya. Itulah tadi info seputar Rossoneri. Semoga status Campione d'Inferno memang benar-benar menjadi keberuntungan dan AC Milan mampu meraih gelar Scudetto di tangan. Salam Milanisti.